Tuhan yang menuntun memimpin setiap umat untuk hadir beribadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di tempat ini. Kami persilakan Bapa Putra Roh Kudus untuk menjadi kepala atas ibadah kami sore hari ini, dan kami persilakan Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan, untuk mengajar kami akan firman-Mu. Terima kasih. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya dijadwal sama Ibu. Jadwal saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan sebentar Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita percaya kita semua manusia ya punya batasan waktu, batasan umur gitu ya. Jadi kalau kata Pak Gembala itu, yang tua pasti mati, yang muda bisa mendahului. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Ya, beberapa teman-teman saya ada yang kemarin perawat, ada umur masih 30-an sudah meninggal. Ada seorang PNS masih muda karena ada bocor jantungnya, jadi sulit untuk disembuhkan gitu ya. Jadi meninggal di umur yang masih muda. Kita masih dikasih kesempatan sampai hari ini masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu. Jadi ada dua pilihan nanti saat kita kembali kepada Tuhan, saat kita habis usia kita. Ada dua pilihan, yaitu surga atau neraka. Ya. Kita yang menentukan itu kita sendiri. Jadi setiap orang, dikatakan firman Tuhan, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Kita tidak bisa nanti berharap sama orang tua kita, saudara-saudara kita. Nggak ada yang bisa menolong. Nggak ada yang bisa menolong. Kita juga nggak bisa. Kita pasti nggak punya namanya orang dalam, itu nggak ada di surga atau di neraka. Kita mau punya uang berapapun, kita juga nggak bisa beli surga. Jadi mumpung kita masih punya kesempatan, mari kita gunakan sebaik mungkin. Kadang saya teringat tadi kita pengen punya umur yang panjang. Kalau setiap tahun kita dapat ucapan ulang tahun, selamat ulang tahun dari teman-teman kita, panjang umur, sehat selalu gitu ya. Dan kita berpikir juga, kalau kita umur panjang Bapak Ibu, kita umur panjang, kita juga harus pastikan bahwa kita ini menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi bukan hanya sekedar umur panjang, tapi umur panjang dan juga menjadi berkat buat orang lain. Amin. Seperti itu. Jadi Tuhan mau kasih kita umur berapapun, selama kita menjadi berkat untuk sesama, kita akan siap kembali kapan saja. Ya, teorinya seperti itu sih. Kita siap kembali kapan saja ya. Perkataannya seperti itu. Meskipun kadang masih pengen gini, pengen jalan-jalan, punya ini, punya itu. Tapi pastikan Bapak Ibu setiap hari itu menjadi berkat buat orang lain, menjadi teladan untuk orang-orang sekitar kita. Bagaimana mereka melihat Kristus di dalam kita. Baik, tema kita malam hari ini, firman Tuhan kita adalah
dekati sorga, jauhi neraka. Ya, dekati sorga, jauhi neraka. Yang pertama, bagaimana cara mendekati sorga? Setiap jemaat ini di tempat ini pasti punya cita-cita mau ke sorga. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kayaknya pelan gitu ya. Emang cita-citanya mau kemana Bapak Ibu? Mau ke Malang ya? Ke Batu apa? Atau ke Jogja? Ya nantilah kita nanti atur itu jalan-jalan lagi. Tapi kita mau malam hari ini kita mau bicara tentang bagaimana cara kita yang pertama adalah mendekati sorga. Supaya kita dekat-dekatnya ke sorga, bukan ke tempat lain ya. Cara mendekati sorga itu adalah dengan melakukan firman yang Anda terima pada hari ini. Pada hari ini, hari di mana Anda, Bapak Ibu, dikasih hidup. Misalnya ya, pada hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pada hari itu, Bapak Ibu terima firman apa? Dapat firman apa? Pada hari Senin, oh saya dapat firman tentang orang yang bersabar. Oh, belajar sabar. Oh ya sudah, kerjakan itu hari Senin. Hari Selasa belajar apa? Dapat firman apa? Dapat firman mengampuni misalnya. Ya sudah, kerjakan mengampuni. Cari orang-orang yang bisa kita ampuni, orang-orang yang punya dulu pernah bermusuhan sama kita, punya konflik sama kita, mengampuni. Hari Rabu apa? Persembahan, ya belajar persembahan, kerjakan itu. Kamis apa? Jumat, Sabtu sampai Minggu, kembali lagi ke hari Senin. Jadi cara mendekati sorga itu adalah dengan melakukan firman yang Anda terima pada hari itu. Gitu. Misalnya ya seperti itu ya. Dan sebenarnya firman dari mana itu? Tentunya dari Alkitab. Ya. Biasanya ya kita ini kalau kita gabung ke grup-grup WA rohani Kristen, grup-grup firman Tuhan, Alkitab, itu kita dapat kiriman ayat setiap hari. Misalnya ada yang gabung seperti itu. Ada yang gabung di Instagram rohani, ada yang gabung di Facebook grup rohani, gabung apa, Telegram misalnya. Bapak Ibu akan dikirimi itu ayat-ayat tentunya dari Alkitab ya, bukan dari tempat yang lain. Jadi kita juga harus seleksi. Kita gabung grup apa itu. Oh, banyak ya kita grup ini. Ya di kantor, ya di mana, di RT ya, ada juga di grup alumni, oh ada juga. Kita harus selektif grupnya, jangan sampai kita gabung grup yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi kalau kita dapat firman Tuhan hari itu, mari kita coba cermati, kita lihat saya dapat apa hari ini. Oh ya, silahkan Bapak Ibu kerjakan itu, jangan di skip, dilupakan, diabaikan. Nah, siapa tahu itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita setiap hari. Jangan diabaikan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang memang disiplin baca Alkitab setiap hari, itu sangat bagus sekali. Kita di situ akan dipastikan kita dapat asupan rohani untuk jiwa kita. Baca satu hari satu pasal, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu sangat bagus sekali, bisa kita langsung terapkan. Makanya kita bersyukur sekali kalau kita ini diajar Tuhan, dikasih Alkitab bahasa Indonesia, jadi bisa langsung kita aplikasikan.
Tidak perlu susah-susah kita translate atau terjemahkan. Nah, bisa langsung dikerjakan seperti itu. Atau dari radio yang masih dengerin radio rohani dari Surabaya misalnya, atau dari medsos, atau dari sumber manapun yang mengambilnya dari Alkitab, seperti itu. Coba kita baca di dalam Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 28. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Saya bacakan. Silakan Bapak Ibu untuk menyimak. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, bahwa benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ayat 34 mengatakan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, ini Tuhan sendiri yang mengatakan kepada seorang ahli Taurat itu, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah," padahal orangnya masih hidup. Tuhan berkatakan seperti itu. Jadi sudah ada tandanya, bisa dilihat gimana orang itu dekat dengan kerajaan sorga, gimana orang ini jauh dari kerajaan sorga. Itu Tuhan bisa menilainya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22, Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22, dikatakan di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Ayat 22, dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Mengalami banyak sengsara. Jadi memang Bapak Ibu, cirinya adalah waktu kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu harus melalui jalan yang sempit. Jadi mari kita singkirkan cara berpikir yang pokoknya ikut Tuhan itu maunya mau happy aja, mau seneng aja, mau nggak ada masalah. Itu singkirkan itu. Selama kita ikut Tuhan, itu kita nggak akan terlepas daripada permasalahan, daripada penderitaan, daripada aniaya, daripada dibully orang. Itu udah akan kita alami. Jadi jangan kita berpikir ikut Tuhan Yesus itu harus dihormati, harus dihargai. Nah, kita harus mewarisi karakternya Tuhan Yesus. Tuhan aja dicaci, Tuhan aja diludahi, Tuhan aja dianiaya, Tuhan aja dikenakan sesuatu hukuman yang tidak seharusnya diterima. Ya, kita anak-anaknya juga mau. Namanya apa? Namanya memikul salib. Kita nggak bisa terus anak-anaknya ini udah gini aja,
Kita cuma ngeliatin Tuhan Yesus, oh Tuhan, Engkau dianiaya, sudahlah itu untukmu saja. Aku pingin yang bahagia, aku nggak mau dianiaya, aku nggak mau menderita. Tidak bisa seperti itu. Katakan firman Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi anggaplah kita biasakan dengan ujian-ujian yang kita alami. Jangan-jangan kita nanti karena kita nggak mau sengsara, maka kita memilih untuk meninggalkan Tuhan. Itu yang repot. Jadi orang Kristen juga harus siap sengsara, harus siap menderita. Gitu. Ciri orang yang dekat dengan surga. Ciri orang yang dekat dengan surga itu adalah dia melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Orang yang dekat dengan surga itu dia mencintai Tuhan. Dan orang yang mencintai Tuhan ini dia melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Keadaan apa itu? Dalam keadaan susah maupun senang. Jadi namanya melayani Tuhan itu bukan hanya pas senang aja. Pasti kita satu paket dengan kesulitan-kesulitan. Karena apa? Kita bersinggungan dengan manusia lain, kita bekerja sama dengan manusia yang lain, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Karakternya juga lain-lain, ada yang halus, ada yang ceplas-ceplos, ada yang kasar mungkin. Mungkin dia petobat baru, mungkin ngomongnya juga pedas. Ya kita bekerja sama dengan orang-orang seperti itu, kita bertemu dengan orang seperti itu. Kita tidak bisa mengharapkan yang ideal, yang sesuai sama kita semua. Lalu semua jemaat ini jadi malaikat semua, itu tidak bisa. Ya mungkin di tempat lain pun juga akan seperti itu. Merek gerejanya apa ya sama aja. Tidak ada yang namanya gereja itu malaikat semua jemaatnya. Tidak ada. Gitu. Jadi kita melayani Tuhan itu adalah orang-orang yang siap untuk menerima resikonya saat kita melayani Tuhan. Melayani itu dalam susah maupun senang. Ada susah ya kita terima, ada senang ya kita terima, ucap syukur. Para orang-orang yang dikirim ke misi di pedalaman, saya juga lihat di medsos gitu-gitu, dia harus menempuh puluhan kilo, belasan kilo, naik sepeda motor dengan rute yang jelek, jalannya becek semua, jadi dia harus nuntun. Itu yang di daerah Kalimantan, Papua, Sumatera, yang jalannya belum pembangunannya belum rata, terus gajinya juga nggak tahu dapat berapa setiap bulan. Tapi mereka punya dikasih Tuhan mental untuk melayani Tuhan, dan juga tidak seneng gitu. Bukan senang, tapi memang suatu keadaannya tidak menyenangkan. Ya kalau punya sepeda motor pun juga harus ngisi bahan bakar, harus ada uang untuk itu. Orang-orang seperti ini loh, kita juga perlu lihat, melayani dalam keadaan yang susah maupun senang. Enggak, kita bersyukur masih jalannya rata, aspal semua, mau ke gereja juga enak. Mau ke gereja enak, tidak usah susah payah, tidak usah nyebrang sungai yang lebar misalnya, naik perahu boat, tidak usah berhadapan dengan binatang-binatang buas, seperti itu. Di dalam 2 Korintus pasal 11, coba kita buka di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23.
2 Korintus pasal 11 ayat 23, kita belajar daripada Paulus. Saya bacakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Itu. Ya, keadaan apa yang seperti itu? Paulus melayani, mengajarkan, memberi teladan. Dia melayani dalam keadaan yang susah, banyak kali kesusahan yang dia alami, tapi dia tetap melayani Tuhan sampai garis akhir. Nah, kita apakah sudah mengalami yang seperti ini? Oh, saya jemaat, saya tidak perlu mengalami itu. Tidak, kita ini adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu udah semuanya dikasih salib masing-masing. Kalau salibnya ditaruh, bisa-bisa nanti tidak diakui sama Tuhan. Jadi setiap orang punya porsi untuk menderita bersama Kristus, memikul salibnya masing-masing. Jangan terus alergi, aduh, saya tidak mau memikul salib, tidak enak, tidak bisa. Selama kita katakan menjadi pengikut Kristus, kita wajib pikul salib. Di Cina itu lebih lagi penganiayaannya. Tidak bisa bebas untuk beribadah dengan terang-terangan seperti ini. Underground. Gimana supaya nggak ketemu sama pemerintah? Oh, gitu. Jadi kita bersyukur sekali, gerejanya enak, pemerintahnya mendukung, jalanannya enak, tidak ada intimidasi, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Itu. Yang pertama adalah melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Sudahkah kita melayani Tuhan? Kita dikasih semua ini potensi, dikasih semua talenta. Ada yang talenta pendoa. Oh, tuh Bu Iin sering bersaksi. Pendoa, suka berdoa. Ada yang talenta apa? Donatur, bro. Ada yang talenta apa? Dekor. Ada yang talenta apa? Bendahara. Ada yang talenta apa? Ngurus apa? Hadiah-hadiah. Ada yang talenta apa? Main musik. Ada talenta apa? Proyektor, multimedia. Nah, semua talenta itu dikerjakan sebagai bagian kita untuk melayani Tuhan. Tuhan, inilah yang aku mau, yang aku bisa untukmu. Jangan lalu, prinsipnya kayak itu loh. Selama masih ada orang lain, kenapa harus saya? Bahaya sekali, Ibu. Kita, nah kalau kita tidak melayani, lalu siapa yang mau melayani? Terus, apakah kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan kalau kita nggak mau melayani Tuhan? Tuhan, aku mau berkat-Mu. Loh, melayani tidak mau. Mana? Semua orang dikasih potensi untuk melayani. Ada yang asyir, persembahan. Ada, pasti ada. Ada yang masak, pintar masak. Ada.
Selain melayani Tuhan dalam keadaan apapun, ciri orang yang dekat dengan sorga adalah mau berkorban untuk Tuhan. Namanya mengikut Tuhan itu, kalau kita belum berkorban, maka kita harus berkorban untuk Tuhan. Korban apa? Korban materi, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Kalau mau mendisiplinkan doa pagi, ya berkorban apa? Berkorban menanggalkan ini, kedagingan ini. Korban gitu. Orang yang dekat dengan sorga itu dia mau berkorban untuk Tuhan. Di dalam Lukas pasal 19, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ceritanya tentang Zakius ya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya, bukan orang yang miskin, tapi dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi di ayat 8 itu, Zakius mengatakan, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Oh, ini dia berkorban, dia orang kaya. Mungkin sebelumnya dia tidak berpikir untuk ngasih ke orang miskin. Mungkin yang dia pikirkan adalah bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena ya akhirnya dia jadi orang yang kaya. Tapi waktu Tuhan datang ke rumahnya, Zakius memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Dan jika ada sesuatu yang diperas sama dia, akan dikembalikan 4 kali lipat. Jadi begitu dia mendapatkan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, dia mau mengorbankan materinya. Orang-orang kaya, orang yang kaya, tapi mau memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, tanpa syarat apapun, tanpa dia ingin mencalonkan diri jadi atau bupati dan sebagainya, tidak. Dia hanya mau ngasih aja setengah dari miliknya. Sulit seperti ini. Makanya Tuhan lalu berkata di ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Nah itu Bapak Ibu, waktu kita berkorban untuk Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, nah ini langsung terjadi keselamatan di rumah Zakius. Jadi orang yang cirinya orang dekat dengan surga itu adalah dia juga mau berkorban untuk Tuhan. Kadang kita ini apa? Ada acara gereja, kita tergerak untuk berkorban. Ya enggak usah ditahan, bergerak, langsung korban aja. Enggak perlu orang lain juga tahu. Enggak perlu. Karena apa? Kita ini adalah sama-sama orang yang melayani Tuhan. Kalau kita dikasih
talenta untuk memberi, sudah gitu. Kita bukan karena kita ingin dilihat oleh gembala, enggak, tapi karena kita ingin memberikan korban untuk Tuhan, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, dalam acara-acara yang dikerjakan di gereja ini, untuk acara-acara untuk umat Tuhan kita kerjakan, kita nggak bersungut-sungut. Nah, itu pasti sudah diperhitungkan sama Tuhan. Nah, yang kedua, yang pertama adalah cara mendekati sorga. Yang kedua, cara menjauhi neraka, ya, Bapak Ibu. Kenapa sih saya kok mengambil tema ini? Beberapa hari ini di medsos saya ini, saya suka follow akun orang-orang yang dia punya kesaksian pernah mati, meninggal gitu ya, dibawa Tuhan ke neraka, ke surga gitu. Itu memang kesaksian pribadi orang-orang ini. Tidak ada di kalau Alkitab memang ada, tapi bukan kesaksian orang-orang ini. Jadi istilahnya kadang kita ini menganggap hal-hal yang seperti ini, neraka ini adalah, ya, saya nggak mungkin dong masuk neraka gitu. Saya anaknya Tuhan, anak Tuhan Yesus gitu. Kita terlalu pede gitu. Terlalu pede kita ini gitu. Tahu-tahu apa endingnya? Kita kan nggak dapat surat ya dari surga ya. Kamu apa? Kamu pencapaianmu, nilaimu misalnya dari 1 sampai 100, kamu sudah dapat 85, itu udah bisa masuk surga. Kan nggak dapat itu, nggak dapat surat itu kita. Tahu-tahu kan nanti setelah kita meninggal baru kita tahu. Ternyata Afan ini orangnya suka apa? Suka bohong waktu di dunia. Itu dihitung loh, Pak Ibu, sama Tuhan. Tuhan benar-benar menghitung semuanya. Suka curang, suka menggelapkan uang persembahan misalnya, nah itu dihitung kan. Jadi kita nggak bisa memandang ini sebelah mata. Tahu-tahu nanti di sana Tuhan ini loh catatanmu waktu kamu hidup di dunia ini kayak gini. Coba ya, nanti saja. Tahu-tahu itu kan nanti Tuhan itu, kita nggak dapat kiriman email setiap bulan dari Tuhan, dari sorga. Coba Afan udah dalam pencapaian bulan ini kayak gini, perbaiki kelakuanmu. Enggak gitu. Tapi kita harus sering-sering koreksi. Waktu kita doa pagi, waktu kita bangun pagi, aduh saya ini udah punya salah ke siapa kemarin, aduh saya omongan saya kok nyakiti siapa, aduh saya ini udah ngambil uang siapa misalnya nggak sengaja, aduh saya ini kemarin kok bohongin atasan saya biar saya selamat, biar saya nggak jelek nama saya, biar saya dipercaya. Itu jangan diabaikan Bapak Ibu. Kita harus segera minta ampun, karena hanya darah Yesus yang bisa menghapuskan dosa. Jangan di skip, jangan diabaikan, beneran. Tiba-tiba tahun nyampe di sana nggak dibukain lagi pintu surganya sama Tuhan, repot. Jadi kita nggak bisa terus setiap hari kita merasa pede gitu, yakin. Atau jangan-jangan kita nggak pernah berpikir untuk afterlife ini, setelah kematian ini, kehidupan setelah kematian. Kita nggak pernah prepare. Ya sudahlah, ngalirlah setiap hari, yang penting cari duit, anak-anak sehat, ya semua. Pemasukan ada,
kita nggak pernah berpikir bagaimana mempersiapkan diri, apakah kita layak untuk masuk ke kerajaannya Tuhan. Apakah kita layak untuk diterima Tuhan? Apakah nama kita masih ditulis Tuhan di dalam kitab kehidupannya? Ya, itu dulu kita nggak. Apakah kita pernah berpikir itu? Kalau kita belum pernah memikirkan itu, maka ini bahaya sekali. Karena kita nggak pernah siap-siap. Kita harus siap-siap, Bapak Ibu. Nah, cara menjauhi neraka, adalah mulai tinggalkan prinsip-prinsip atau karakter yang tidak sesuai firman. Jadi Bapak Ibu, kita ini sudah bukan milik dunia lagi. Jadi tinggalkan semua prinsip-prinsip yang keduniawian. Jangan dipakai lagi. Itu. Yang pertama adalah membalas yang jahat dengan kejahatan. Roma pasal 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Kalau kita masih masih dalam kebiasaan ini, membalas yang jahat dengan yang jahat, kita perlu baca ayat ini. Janganlah membalas, Roma pasal 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita udah tinggalkan ini prinsip-prinsip membalas kejahatan dengan kejahatan, itu udah tinggalkan. Kita udah bukan orang dunia lagi. Wah, aku disakiti, aku diremehkan, direndahkan. Sudah, Tuhan Yesus juga digituin kok. Tuhan juga merasakan. Saya juga harus mengerjakan ini. Jadi makanya menyampaikan firman Tuhan ini berat, Bapak Ibu. Kenapa? Saya juga harus mengerjakan ini. Kalau nggak mengerjakan ini, namanya omong kosong. Gitu. Nah, saya juga harus mengerjakan ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu menyimpan kesalahan orang di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, kita biasakan, mungkin ada orang-orang yang, apalagi orang-orang di luar sana, mereka melakukan kesalahan kepada kita. Tapi firman Tuhan, sebagai anak Tuhan, dikatakan kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Bisa nggak kita mengerjakan ini? Kita biasakan aja. Sudah, orang lain salah, ya sudah, nggak usah disimpan, nggak usah dimasukkan memori. Saya juga berusaha, orang lain salah sama saya, meskipun kadang sulit untuk ngelupain perbuatannya, tapi sudahlah. Makanya saya kadang jadi pelupa orangnya. Ini kadang pelupa. Yang mana ya? Gitu. Karena saya sering-sering berusaha untuk melupakan. Sudahlah, tidak apa-apa. Kesalahan orang. Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan di ayat 2 itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan, jangan menolak untuk berubah. Berubah apa? Berubah sesuai dengan firman Tuhan. Kadang saya pernah mendengar orang yang berkata saya ini ya yang seperti ini, emosian, keras. Ya saya ini ya kayak gini nih. Bapak Ibu, kita harus
berubah, katakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau tahun 2021 kita masih orang yang pemarah, keras kepala, pokoknya semaunya sendiri. Setiap tahun kita juga perlu, makanya kita bikin komitmen setiap tahun. Bukan bikin komitmen yang untuk memperkaya diri, biar lebih tidak, tapi bagaimana kita membuat komitmen untuk menjadi seperti karakter kita seperti Kristus. Makanya pergi ke tanah suci, kadang ada orang-orang yang ke tanah suci gitu, pulang-pulangnya juga karakternya tetap tidak menjamin. Menjadi berubah itu adalah mengerjakan firman itu dan diproses oleh keadaan sekitar kita. Kadang kita diperhadapkan dengan orang-orang yang bikin kita emosi terus. Jangan lalu kita pengen pergi dari orang itu, enggak. Hadapi, ya, hadapi. Sambil melatih kesabaran kita. Jangan lalu tidak mau ketemu sama orang itu, jangan lalu marah, jangan lalu benci, tidak. Ada maksudnya kita ketemu sama orang-orang seperti itu, melatih kita biar kita telaten, sabar. Itu. Bicara perubahan artinya menghasilkan buah-buah yang manis untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, menghasilkan buah. Makanya kalau kenapa di firman Tuhan dikatakan buah roh itu? Nah, seperti itu, karena itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak bangga dengan persembahan kita yang berjuta-juta, tidak. Dengan domba sembelihan, tidak. Tuhan bangga dengan buah-buah yang kita hasilkan ini. Supaya apa? Supaya orang-orang di luar sana mempermuliakan Tuhan. Sampai orang-orang itu mengatakan, enak ya kalau berteman sama orang Kristen. Orangnya sabar, orangnya jujur, enak. Jangan lalu kebalikannya. Oh, teman sama orang Kristen kok, wah ya repot ini. Suka ngegosip, suka nyari musuh, ngomongnya semaunya sendiri, ngomongnya pedes. Nanti nama Tuhan tidak dipermuliakan, itu seperti itu. Matius pasal 6, banyak ayatnya ya Bapak Ibu. Matius pasal 6 ayat 12, 14 dan 15. Cara menjauhi neraka adalah, saya bacakan Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kadang kita ini kan perasaan mengampuni atau tidak ini tersembunyi di dalam hati kita. Aku tidak suka sama orang itu. Dia punya salah sama saya. Dia pernah jahat sama saya. Sudahlah. Itu kan di dalam hati. Kita perlu tahu bahwa nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya daripada nanti disimpan dari sekarang sampai nanti, lalu nanti tidak diakui di sorga, mending ungkapkan sekarang saja. Lu ampuni orang-orang yang punya salah sama kita. Saya juga harus ngerjakan ini Bapak Ibu. Saya juga harus ngerjakan ini. Berat, pahit namanya. Kadang kita mikirkan apa? Ego. Dia kan lebih dulu salah sama saya. Ngapain? Saya kan lebih tua. Nah, seperti itu. Tapi untuk kerajaan Allah, kita harus melakukan segala hal.
lupakan semua ego, harga diri yang itu jangan dipertahankan. Jadi katakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dibalas sama Bapa. Ya, ini firman Tuhan loh Bapak Ibu. Saya nggak membaca dari yang mana nih. Kalau kita nggak mengampuni, Bapak juga nggak mau mengampuni. Kecuali kita nggak pernah punya salah ya sama Tuhan. Itu beda lagi. Tapi selama kita punya kesalahan sama Tuhan, kita juga harus belajar mengampuni orang yang bersalah sama kita. Baru nanti Tuhan mengampuni kita. Coba kita baca-baca mengenai kondisi neraka. Yuk kita lihat di dalam neraka, ayat firman Tuhan tentang neraka. Lukas pasal 16, ini poin yang terakhir Bapak Ibu, kita akan segera selesai. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini Tuhan Yesus ya yang ngomong. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan saksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Jadi kalau dari Alkitab kita tahu bahwa neraka itu kondisinya adalah no water, Bapak Ibu, tidak ada air. Ini kan musim panas ya Bapak Ibu. Saya tuh kalau di rumah sukanya minum air es. Enaknya air es, dingin ya, sejuk ya. Makanya jangan punya cita-cita ke neraka Bapak Ibu. Tidak ada air. Ini tuh di ayat 24 itu, "Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku." Mau minta seujung jari aja nggak bisa, supaya dikasih setitik aja, setetes aja, nggak bisa. Menyejukkan lidahku supaya, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nggak ada air, adanya api. Ya kalau kita mau barbeque, mau bakar ikan enak Bapak Ibu. Tapi kalau kayak gini, kita nggak bisa keluar dari situ dah. Makanya jangan punya cita-cita ke sana deh.
Kita sendiri yang menentukan itu. Malam hari ini mari kita gunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Mulai ingat-ingat siapa orang yang belum kita ampuni. Cari berdamai mumpung masih ada waktu. Kita tidak tahu kita mau dipanggil besok, mau lusa. Kita nggak tahu waktunya. Mumpung masih ada waktu. Waktu kita bilang kita nggak mau mengampuni, ingat bahwa kita sedang menjauh dari sorga. Waktu kita bilang, enggak dia terlalu jahat buatku. Ingat, waktu kita ngomong seperti itu, kita sedang menjauhi kerajaan sorga. Tidak ada pilihan lain, sorga apa neraka. Jadi ini untuk saya juga. Saya juga harus cari orang-orang yang belum saya ampuni. Berdamai, disapa, di chat, di WA, di telepon, terserah. Lakukan segala hal untuk kerajaan surga. Ini sebentar. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kalau nama kita nggak ada di situ, nggak ada di database-nya Tuhan, di bukunya Tuhan, catatannya Tuhan, udahlah kita nggak ada harapan sih. Makanya kita nggak bisa terus, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pasti masuk surga. Terlalu pede kita. Lalu kita berbuat semaunya kita sendiri, tidak mau mengampuni, tidak mau bersabar kepada sama kita. Kamu 3 kali kamu melakukan kesalahan, sikat kamu. Nggak bisa seperti itu. Kita harus bersabar kepada sama kita. Tambahkan kesabaran lagi. Saya tidak sabar, harus sabar, harus bisa. Saya ini juga pemarah. Tapi teman-teman saya di ruangan, dia tahu kalau saya ini pasien poli jantung. Karena apa? Saya punya darah tinggi sampai 220, saya pernah. Dan mereka bilang gini, teman-teman saya yang tidak seiman ya, mengatakan segini, Mas, kamu ini orang darah tinggi, tapi kok kayak enggak darah tinggi ya? Bukan karena obatnya, bukan. Namanya perasaan yang marah itu ya ada, tapi ya kita belajar untuk mengendalikan itu, Bapak Ibu. Jangan lalu dilepas, di-loss, enggak. Kendalikan itu. Bisa. Makanya perlu Roh Kudus. Jadi makanya kalau nama kita nggak ditemukan di kitab kehidupan, sudahlah itu kita bahaya. Nah, kenapa nama kita tidak ditemukan dalam kitab kehidupan? Karena di dalam Wahyu pasal 35, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Senang gak kita kalau diakui nama kita? Udah ditulis sama Tuhan di kitab kehidupannya, diakui di depan Bapa, di depan malaikat-malaikatnya. Senang. Jadi yang bisa menghapus nama kita itu Tuhan Yesus. Nama yang tertulis sudah ditulis di situ, jangan sampai terhapus, Bapak Ibu. Makanya banyak-banyak mengampuni, banyak-banyak bersabar, banyak-banyak mengerti orang. Jangan kita semaunya kita, tapi karena kita sudah dibeli sama Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu memerlukan kerendahan hati. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah cukup sampai sekian. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, ajar kami mengerjakan firman-Mu, supaya kami hidup berkenan kepadamu Tuhan. Supaya nama kami ini Tuhan tidak dihapus dari kitab kehidupannya Tuhan. Supaya kami berkenan untuk diterima Tuhan di dalam kerajaannya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ingatkan kami kan firman Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerjakannya. Terima kasih. Mulia untuk Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin.